Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya pemateri pertama atas nama Titania Nur Ifani akan menjelaskan tentang pengertian tahamul hadis wal ada atau tahamul wal ada al hadis. Tahamul secara bahasa artinya menerima dan ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan dengan kata al hadis, tahamul hadis berarti kegiatan penerimaan hadis, sedangkan ada ul hadis berarti kegiatan menyampaikan hadis. Adapun pengertian lebih rincinya, menurut bahasa, tahamul merupakan masdar dari fi'il madhi tahammala yatahammalu tahammulan yang berarti menanggung, membawa, atau biasa diterjemahkan dengan menerima. Berarti tahamul al-hadis menurut bahasa adalah menerima hadis atau menanggung hadis. Sedangkan tahamul al-hadis menurut istilah ulama hadis sebagaimana tertulis dalam kitab Taisir Mustolah yang artinya tahamul artinya menerima hadis dan mengambilnya dari para syekh atau guru. Sedangkan pengertian ada al-hadis menurut bahasa ada adalah masdar dari ada yadi adaan yang berarti menyampaikan. Sedangkan ada al-hadis menurut istilah adalah meriwayatkan hadis dan memberikannya pada para murid. Pengertiannya adalah meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid atau proses mereportasekan hadis setelah ia menerimanya dari seorang guru. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya tahamul hadis wal ada atau tahamul wal ada al hadis adalah proses penerimaan dan penyampaian suatu hadis. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan dengan tata cara tahamul hadis wal ada. Ada 8 cara tahamul hadis wal ada. Yang pertama yaitu sama min lafzi sai, yaitu penerimaan riwayat hadis dengan cara mendengarkan langsung dari ucapan gurunya. Yang kedua yaitu al-qiraah al-sai. Qiraah al-sai yaitu penerimaan riwayat hadis dengan cara si pembaca membacakan hadis di hadapan gurunya. Yang ketiga yaitu al-ijazah, yaitu penerimaan riwayat hadis dengan cara pemberian izin dari seseorang kepada orang lain untuk meriwayatkan hadisnya atau kitab-kitabnya. Yang keempat yaitu al-muwalah, yaitu penerimaan riwayat hadis dengan cara seseorang guru memberikan naskah asli atau salinan yang sudah dikoreksi kepada muridnya untuk diriwayatkan. Yang kelima yaitu al-mukatabah, yaitu seorang guru menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan sebagian hadisnya guna diberikan kepada murid yang ada di hadapannya atau yang tidak hadir dengan jalan cara dikirimi surat melalui orang yang dipercaya untuk menyampaikannya. Yang keenam yaitu al-i'lam, yaitu pemberitahuan seorang guru kepada muridnya bahwa kitab atau hadis yang diriwayatkannya dia terima dari seseorang dengan tanpa memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkannya atau menyuruhnya. Yang ketujuh yaitu al-wasiyah, yaitu ketika seorang guru akan meninggal atau berpergian, meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis atau kitabnya setelah sang guru meninggal atau berpergian. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu al-wijadah, yaitu seorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab hadis dengan tidak melalui cara al-sama, al-jazah atau al-munawalah. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari saya presentator yang ketiga akan menyampaikan syarat tahamul hadis wa ada. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah syarat bagi seorang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis. Terus yang selanjutnya syarat penerimaan atau syarat penerima hadis. Untuk syarat seorang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis, yang pertama harus Islam. Periwayat harus muslim. Menurut ijma' periwayatan kafir tidak sah. Yang kedua yaitu adalah seorang yang meriwayatkan harus sudah balik. Yang ketiga yaitu adalah adalah atau sifat yang melekat pada seseorang yang menyebabkan orang tersebut tetap takwa. Dan yang terakhir yaitu adalah dabit. Untuk selanjutnya syarat penerimaan hadis. Yang pertama adalah tamyiz. Menurut jumhur ulama, penerima hadis oleh anak yang belum balik atau masih belum mukallaf dianggap sah. Terus yang selanjutnya yaitu adalah tidak harus Islam. Jumhur ulama sepakat menganggapnya sah asalkan hadis tersebut disampaikan kepada orang yang sudah masuk Islam dan sudah bertaubat.